Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Aurelia Trisniawati. Saya di sini berperan sebagai guru. Saya, Arsi Nirmala, akan berperan menjadi murid. Nama saya Olivia Marcella Anastasia, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Vanila. Di sini saya berperan sebagai murid. Nama saya Muhammad Dafardianto, akan berperan menjadi murid. Perkenalkan, nama saya Sigit Arya Purnama. Saya di sini berperan sebagai murid. Saya Setiawan sebagai murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Sore Bu. Sore Bu. Baik, hari ini kita akan membahas pantun. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya pantun itu bersajak apa aja? Yang saya tahu pantun itu berasal dari Betawi, Bu. Berasal dari Betawi. Dia itu memiliki sajak apa aja ya? Ada yang tahu? ABAB, Bu. Nah, benar sekali. Nah, di sini itu Ibu akan menjelaskan tentang pantun. Nah, menurut pengertian pantun, salah satunya itu adalah para ahli. Yang pertama adalah Abdurrani. Menurut Abdurrani, mendeskripsikan pantun sebagai terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 9 sampai 10 kata. Baris pertama disebut sampiran. Sementara 2 baris berikutnya disebut ini pantun. Dan selanjutnya lagi banyak para ahli-ahli mengartikan pantun. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada unsur-unsur pantun. Yang pertama ada unsur instinktif. Untuk unsur instinktif adalah unsur yang berani dari struktur pantun itu sendiri. Yang kedua adalah unsur dalam pantun, diantaranya tokoh, tema utama, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lainnya sebagainya. Ciri khas pantun itu sebagai unsur instinktif adalah rima. Rima itu dalam pantun mempunyai akhiran yang serupa sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Lalu yang kedua adalah unsur instinktif. Unsur instinktif itu merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Khususnya instinktif ini bisa disebut juga latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Lalu yang kedua, untuk instinktif menjadi bagian yang sangat penting yang akan menentukan isi pantun. Unsur ini menjadi penguat, diperlukan unsur instinktif yang merupakan unsur pantun itu sendiri. Lanjut. Peranan dan fungsi pantun, pertama itu, pantun tercipta sebagai alat pemelihara bahasa. Yang kedua, jika orang masih menggunakan pantun, itu artinya dia telah berusaha menjadi fungsi kata serta mampu menjadi alur berpikir meskipun akan memberikan nasihat, namun orang yang berpantun akan memiliki perkataan sebelum mengutarakan. Yang ketiga, pantun melatih seorang berpikir tentang makna yang ingin disampaikan sebelum mengucapkan pada orang yang dituju agar tidak menyakitkan. Yang keempat, orang akan berpantun akan terlatih untuk berpikir asosiatif. Dia akan hati-hati dalam mengambil suatu kata karena kita yang dipilihnya akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Yang kelima, dalam segi pergaulan, pantun memiliki fungsi yang kuat. Itulah mengapa pantun tetap enak untuk dimainkan dalam berkomunikasi. Next. Nah, di sini ada struktur pantun. Pantun memiliki 2 bagian. Bagian pertama adalah sampiran. Sebagai
keduanya isi, sampiran seperti mempersiapkan bagian isi dengan rima dan irama yang sama. Dan yang kedua, sampiran bisa jadi tak ada hubungannya dengan isi. Namun, sampiran memberikan gambaran seperti apa nanti bunyi isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik. Yang ketiga, isi pantun adalah inti dari pikiran membuat pantun. Apa yang ingin disampaikan, pembuat pantun dituangkan di situ. Tapi, jangan sampai rimanya tak sama dengan sampiran agar enak didengar. Next. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis pantun. Yang pertama itu ada pantun kiasan. Pantun jenis ini hanya isi pantun berbentuk kiasan, jadi arti tidak langsung terlihat namun tersirat. Yang kedua itu ada pantun cinta. Pantun ini berisi pesan-pesan tentang cinta, keromantisan, perasaan, rindu antara dua insan yang sedang dimabuk asmara. Next. Pantun yang ketiga itu adalah pantun nasihat. Nah, di sini tuh pantun nasihat biasanya berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Pesan-pesan dalam pantun ini juga menebar kebaikan. Yang selanjutnya pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur. Kadang pantun ini juga digunakan untuk saling menyindir, namun dalam susunan hangat dan akrab. Next. Yang kelima itu adalah pantun teka-teki. Di sini, pantun yang satu ini bisa menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isi. Nah, yang keenam itu ada pantun agama. Pantun ini mengingatkan pada tuntunan agama, hubungan manusia dengan Sang Cipta, dan nilai-nilai religi yang kuat. Yang ketujuh itu pantun pribahasa. Nah, pantun pribahasa ini tentunya penuh dengan pribahasa. Siapa yang tak mengenal pantun ini? Pribahasa yang satu ini. Nih contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Next. Nah, di sini ada klarifikasi dan ciri-ciri pantun. Nah, klarifikasi pantun berdasarkan usia, pantun itu ada anak-anak, ada pantun orang muda, ada pantun orang tua. Berdasarkan isinya itu ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Yang pertama berikut ini adalah ciri-cirinya. Yaitu memiliki 4 baris dan 2 sampiran dan 2 baris isi. Setiap baris memuat 8 sampai 12 suku kata. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun, meski kadang tak ada hubungan dengan isi, namun rima sampiran menjadi penunjuk rima isi. Berakhiran AA atau AB, AB bisa juga AB, ABAB bisa juga BABA. Next. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya nanya, Bu. Ya, boleh Sigit. Apa Yayan ini? Oh, Yayan ya? Boleh Yayan? Itu kalau yang di nikahan biasanya itu pantunnya buat apaan ya, Bu? Yang gimana tuh? Coba kasih contoh satu. Yang kayak misalkan adat Betawi gitu. Kenapa dia pas nikahan pakai pantun begitu, Bu? Oh, biasanya ya pantun yang dibawakan oleh adat Betawi itu yang dibuat di palang pintu kan ya? Biasanya. Itu Ya, mereka Bu. itu melontarkan kata-kata romantis. Tuh. Untuk orang untuk ibaratkan pasangannya gitu. Gimana Yayan? Karena kan kalau di nikahan itu ya
si perempuan kan bertemu dengan lakinya, pasti kan itu kan berarti kan itu termasuk pantun cinta gitu. Gimana Yayan? Apakah udah cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya Ibu akan membuat ke grup yang berisi 3 orang, ada grup A dan grup B. Grup A itu berisi ada Yayan, Olive, dan Sigit. Untuk grup B ada Dava, Arsy, dan juga Akbar. Tugasnya yaitu kalian membuat satu pantun beserta jenis pantunnya itu apa. Nanti kalian presentasikan di kelas. Gimana? Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit ya, apa 10 menit maunya? 5 menit cukup? 10 menit, Bu. 10 menit, oke. 10 menit ya, Ibu kasih waktu ya. Baik, boleh dikerjakan dahulu, nanti dipresentasikan di kelas. Makasih. Ntar ya, net dikit lagi.
Gimana, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Kelompok B sudah? Sudah, Bu. Boleh dipresentasikan untuk kelompok A terdahulu? Sebentar, Bu. Kelompok A akan dibacakan oleh Sigit, Bu. Baik, boleh Sigit perwakilan kelompok A, silakan dibacakan. Bohong, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Boleh pakai masak air nggak, Bu? Boleh apa aja, yang penting pantun ya. Dan sesuai sama peraturannya. Ini saya mau ini, Bu, ada beberapa pantun nih, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh Sigit. Lanjut. Masak air. Ajak pacar makan di restoran. Cakep. Bertemu mantan yang sekarang teman. Cakep. Lanjut. Hati bingung dan gak karuan. Ternyata mantan minta balikan. Itu termasuk pantun apa Sigit? Ini pantun jenaka. Apa nama tuh? Pantun jenaka mix cinta, Bu. Oh, mix cinta. Itu diperuntukkan oleh siapa itu? Ayo. Gak tahu, Bu, saya nemu di Google, Bu. Oke, makasih Sigit. Selanjutnya kelompok B bisa dipresentasikan ya pantunnya. Boleh silakan perwakilan kelompok B. Sekarang nih, Bu. Iya, boleh. Ayo Dava. Pagi hari pergi ke sungai Cakep. Lanjut. untuk mencari air yang segar. Supaya kamu menjadi orang pandai, jangan lupa untuk terus belajar. Itu termasuk pantun apa, Dava? Pantun nasihat. Pantun nasihat. Terima kasih, Dava, sudah dipresentasikan pantunnya. Sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing individu untuk dibuat PR ya di rumah. Buat 5 pantun. Boleh pantun apa aja, yang penting 5 pantun berserta jenisnya dan juga penjelasannya dari pantun tersebut. Tuh. Jadi contohnya gini, misalnya pantun jenaka, kalian membuat pantun jenaka, habis itu dijelaskan pantun jenaka itu bersifat apa gitu ya. Itu untuk PR di rumah ya anak-anak. Baik, Bu Guru. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana, ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Bu, itu tugasnya dikerjainnya dari Word apa PDF, Bu? Kalian buat di Word saja, nanti dikirim lewat WA grup ya. Dan sebutkan absennya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi dari tugasnya? Kayak penyuruman apa gimana, Bu, teksnya, Bu? Berapa Kenapa? kali Bu ukurannya? Oh, untuk ukurannya nanti saya kasih ya di grup WA grup nanti penjelasannya ya. Ya, Bu, siap. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu.
Baik, terima kasih untuk kelasnya hari ini ya anak-anak. Semoga Terima kasih, ilmunya Bu. bermanfaat dan kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu sudahi dulu ya. Bu, berkah Bu. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Ya, ya.